Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya. Siapa dia yang siapa ini seperti buntar. Oke, saksi catat. Ya, ini siapa? Ini pakai buntar. Pakai buntar. Tadi malam karena nggak berani supir nggak bisa soal. Yang satunya yang pakai Bakri Haji. Iya. Masuk tokoh-tokoh ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lumayan, tapi belum kompak. Kompakan taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'dah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para tokoh, para kiai, wabil khusus sahibil bait Kiai Haji Muhammad Sulhan, orang tua kita bersama dari Jetis, Al-Mukarram, Sahibil Fadilah, Ayahanda Kiai Wahib Mahfuz, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Kebumen Kiai Haji Musta'in, Kiai Haji Buntas, Kiai Haji Bahri, Kiai Haji Muntaha, dan seluruh para kiai-kiai yang hadir, Ketua PCNU Kabupaten Kebumen, Ketua Ansor Kabupaten Kebumen, Panglima Banser, Panglima PWI, yang mewakili dari Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, para kesepuhan Kampung Kaliwungu, Desa Klirong, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kabupaten, Provinsi, Negara, Presiden, makan siang, alhamdulillah. Baru kali ini selama Indonesia merdeka ada makan siang gratis, alhamdulillah. Ibu-ibu ndak usah masak, suaminya kasih aja makan siang Prabowo gitu, alhamdulillah. Desa Klirong ini, Klirong
Desa Kaliwungu itu di Kendal ada pondok pesantren Kaliwungu, ada Apik, ada Aris, ada pondoknya Dim dan lain sebagainya. Saya pernah ngaji tafsir Jalalain dengan Asirul Jalil di Kaliwungu. Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong. Ini Klirong ini kali punya rong, terowongan. Jadi rong itu terowongan kan. Ini adalah jejak-jejak daripada kemegahan Kesultanan Mataram. Prajurit-prajurit Mataram itu zaman dulu sudah bisa membuat terowongan dari Mataram sampai ke Bumen. Kalau kita baca sejarah di Vietnam itu Viet Cong, tentara-tentara gerilya dari Vietnam, dia dapat mengalahkan Amerika itu diantaranya karena adanya rong-rong, terowongan-terowongan yang dibangun sebagai basis penyerangan dan persembunyian tentara-tentara Viet Cong. Amerika kalah oleh Vietnam karena adanya terowongan-terowongan tentara. Ternyata teknologi terowongan itu ratusan tahun yang silam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu dari Kerajaan Mataram. Memang menurut siapa namanya penjelajah dari Portugis, namanya Tommy Pires itu bikin sebuah buku namanya buku harian daripada Tommy Pires ketika datang ke Jawa. Ketika Tommy Pires dari Portugis datang ke Jawa, Tommy Pires mencatat bahwa pada tahun 1500-an di Pulau Jawa ini sudah ada kapal-kapal besar yang dibikin oleh orang-orang Jawa. Kapal Portugis yang paling besar itu namanya Anuncidia. Panjangnya 70 meter. Tapi kapalnya orang Jawa itu bisa mencapai 300 meter. Jadi betapa teknologi yang dimiliki oleh orang Jawa sebelum dijajah oleh Belanda itu lebih hebat daripada Eropa. Kesultanan Mataram itu sebelum dijajah Belanda sudah bisa bikin meriam dan banyak pabrik meriam. Kesultanan Banten Sultan Tirtayasa 1600 itu sudah bisa bikin bedil. Ada pabrik bedil, ada pabrik mesiu di Kesultanan Banten sebelum dijajah oleh Belanda. Setelah dijajah oleh Belanda, kebesaran kita sebagai orang Jawa kemudian hari demi hari dikikis, kemudian diberikan sejarah-sejarah palsu bahwa orang Jawa orang primitif, orang Jawa leluhurnya tidak hebat, orang Jawa leluhurnya kampungan, sehingga satu generasi demi generasi itu tertanam di hati orang-orang Jawa bahwa orang Jawa bukan orang yang maju di masa lalu. Inilah cara penjajah untuk menghancurkan suatu bangsa dengan memberikan doktrin kepada masyarakat yang dijajah bahwa mereka keturunan orang-orang rendah. Padahal sudah terbukti orang Jawa keturunan orang-orang yang berperadaban tinggi. Peradaban di dunia ini yang tersisa hari ini selain di Mesir, Yunani, juga di Indonesia. Borobudur, Roro Jongrang, Prambanan, Gunung Padang, itu adalah sisa-sisa bahwa leluhur kita dulu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang maju.
Maka jangan mau diomongin bahwa kita ini keturunan orang-orang rendah, orang-orang Jawa keturunan orang-orang primitif yang tidak tahu teknologi. Itu semua adalah doktrin untuk menjajah kita orang Jawa, orang Nusantara, agar apa? Agar kita menjadi mudah untuk dikuasai bangsa selain bangsa Indonesia. Nah, Isra Mi'raj pada hari ini, kampung Kaliwungu, desa Kaliwungu ini, selain ngomong masalah sholat, juga ngomong masalah teknologi. Karena Isra Mi'raj ini menjadi sebuah isyaratan teknologian, bahwa dulu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu kalau dipikirkan secara biasa, secara sederhana tidak mungkin orang dari Mekah menuju ke Palestina dalam waktu 1 malam. Dengan onta saja 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Kenapa ini 1 malam? Belum mi'raj ke langit, pulang lagi sebelum subuh. Ini adalah tantangan teknologi bagi umat Islam, bahwa umat Islam tidak boleh ketinggalan teknologi. Sebelum Nabi Muhammad itu diisrokan, dibelah dadanya. Ini adalah tantangan kedokteran, bahwa manusia itu dadanya bisa dibelah, tapi dia masih bisa tetap hidup. Yang sudah dibelah banyak itu perempuan, tapi nggak isro-isro. Betul apa tidak? Kadang-kadang satu ibu-ibu dibelahnya 3 kali, tapi nggak isro-isro. Mi'raj mungkin mi'raj itu artinya naik. Ya kalau Isra itu berjalan di waktu malam, tukang nyari kodok juga Isra itu lugatan. Kalau naik itu mi'raj. Mi'raj itu asal makna lugawinya naik. Jadi setiap yang naik-naik itu adalah mi'raj. Orang naik kelapa itu lagi mi'raj. Naik motor itu namanya ibu-ibu mi'raj. Isra mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hadaya dulu anna nabiyya urija bil jasadi war ruh li'anna Allah abbara bi abdi abdun ruhan wa jasadan. Jadi Nabi itu Isra Mi'rajnya ruh dan jasadnya, bukan hanya jasadnya saja, nggak ada ruhnya, orang mati itu mah. Bukan hanya ruhnya saja tanpa jasad, itu namanya orang ngimpi. Tetapi Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Falidzalika abbara bi subhanallah. Subhanallah ini adalah menunjukkan hal yang besar. Kalaulah Nabi itu Isra Mi'rajnya hanyalah ngimpi, nggak usah pakai subhanallah. Wong saya juga pernah ngimpi, betul apa tidak? Kita adanya di Kebumen, ngimpi ke Jakarta. Itu aneh apa tidak? Tidak biasa. Tidak usah pakai subhanallah. Tapi karena Allah mengatakan subhanalladzi hada yadullu ala anna qaunil mi'raj bil jasadi war ruh li'annahu amrun mustaghrab, amrun ajib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Falidzalika abbara bi subhanalladzi. Kalaulah mimpi nggak usah pakai subhana. Ini orang yang tidak percaya Isra Mi'raj ini jangan gegabah, hukumnya kafir, Bu. Kenapa? Karena dalilnya Isra itu qat'iyyud dilalah wa qat'iyul wurud. Qat'i hukumnya.
Kalau mi'raj itu hanya fasik. Orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu mi'raj jasad dan ruhnya, itu fasik. Tapi tidak percaya pada mi'rajnya mutlaqan, itu hukumnya kafir. Li'annahu sabitun bil ijma'. Sabitun bil ijma'. Wa man angkara ma sabata minad dini bil ijma'i fahuwa kafir. Orang yang tidak percaya adanya sesuatu yang telah tetap sahih dari agama, maka dia hukumnya kafir. Wal mi'raju sabitun bil ijma' bi annahu waqi', walakin ikhtalafa ulama fi anna al mi'raja bil jasadi am bir ruhi ma'an. Qalatil mu'tazilah, kata orang Mu'tazilah, kalau Isra Mi'raj betul jasad dan ruh, tapi kalau Mi'raj hanya ru'yah manamiyah. Apa namanya? Ru'yah manamiyah, ngimpi saja kalau Mi'raj. Tapi Mi'rajnya terjadi, karena itu sabitun bil ijma bil ahadisil mutawatirah. Hadis-hadisnya mutawatir. Nabi pergi ke langit pertama, nggak boleh masuk dengan Jibril. Ditanya, hei Jibril, kamu siapa? Saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Aursila, apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Naam. Tafaddal. Baru masuk. Setelah di langit kedua dijaga lagi. Hei, mau kemana lo? Siapa lo mau masuk langit kedua? Ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Abu Isa, apakah dia sudah diutus jadi nabi? Betul, dia sudah diutus. Baru dibuka. Susah bu mau mi'raj itu, susah mau mi'raj. Makanya kata Imam Kusyairi, al mi'raju la yaqa'u li ghairil mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku mi'raj semalam 70 kali bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, urijabi ila samai sab'ina marrah fi lailatin wahidah. Aku, kata Faqih Muqaddam, mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama, dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku mi'raj, menurut kitab Mbah Hashim Asy'ari, kitab Risalatul Mu'awanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasatullah, manidda'a mujalasatullahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalasatullah, dapat duduk bersama Allah, awil uruja ilaihi, atau mi'raj ke sana ke Allah, au mukalamatahu, atau dia ngobrol dengan Allah, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasatullah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir karena pakai huruf atopnya waw. Kalau huruf atop waw katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia enggak ngaji alfiyah. Di alfiyah itu al-wawu li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wattifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atop waw, ahwa mutaqaddimun au huwa muqarinun au huwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu
Ja'a Zaidun wa Amrun. Itu mutlakul jam'i. Pokoknya datang Ki Zaid dan Ki Amr. Bisa Ki Zaid dulu yang datang, bisa Ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang. Kata pendukung Balawi, Pak Ki Muqaddam tidak kafir. Sama, dia nama tidak ada musamanya. Namanya dikarang di abad 9, keramatnya dikarang di abad 9, ceritanya dikarang di abad 9, dikatakan hidupnya tahun 653 Hijriah, digelati, dilihat di tahun 653 dalam kitab-kitab yang ada di tahun itu, banyak yang dikarang oleh para ulama, tidak ada di Tarim tahun 653 Hijriah dan sebelumnya, karena wafatnya 653. Itu ada seorang yang bernama Faqih Al-Muqaddam pernah hidup di Tarim. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang dalam ilmu hadis disebut maudhu'un. Apa? Maudhu'un, palsu. Sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Suruh minum. Masya Allah, baik sekali ini. Namanya Kang Mas Saifuddin, sedulur dengan saya, Imaduddin Saifuddin. Tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat. Hampir 2 nggak jadi. Ya namanya masyarakat kan ikut pacamatnya. Kalau pacamatnya minas suja', maka masyarakatnya minas suja'. Kalau camatnya minal khaifin warra'iyatu aula. Saya ibu-ibu ngomong pakai Muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa, ini makhluk model apa ini PIK 2. Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Kalau sudah ada ilmu koma bi an ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima
boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari Bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, mudaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong lian mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih 300 triliun duit tega. Muhammadiyah duitnya 300 triliun Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi. Lah wong NU masih makainen bae. Lah ngapa? Duitnya kaken NU. Nah, fenomena uang ngaku putune Nabi tapi akhlaknya adoh karo Kanjeng Nabi ku dadi bingung. Lah lamun kita ngedeleng Gus-gus ki ya, anaknya kiai akhlaknya kayak kiai, tawadu, ngajine kewekel, sampai diajarine kedudune ngabae dilempar ning pondok sejen. Supaya apa dilempar ning pondok sejen? Supaya ngerasani premen dadi santri, mangan asal lana, turu asal turu, ngising asal ngising. Iku santri. Lah anak kiai didokoni pondok sejen iku supaya ngerasani ari ilmu mah kiai negake ilmune. Tetapi dudu hanya ilmu, adoh saring wong tua niku membentuk karakter. Adoh karo wong tua membentuk kemandirian. Weruh artine anane wong tua iku berharga lamun anak kita wis mondok, Bu. Kalau anak kita dipondokin, dia akan merasa bahwa orang tua itu penting. Kikang Saipuddin bolak-balik melulu rabi masih ji
Remen, Mbak. Hampir 2 aja rabi nih kini ngarep ki. Iya rabi nih ya. Endi rabi nih Kang Saifuddin. Hati-hati, 2 laki ganteng makenen ki. Aja dilepas mekonon bae. Kalau lamun arep ning Banten maning kudu dibaturi. Bukan kecantolong Banten. Kayak kita ki didampingi bae nang rabi. Karena weruh wong kebumen ayu-ayu. Bukan kecantolong kebumen ning aku nih. Kundi rabi kita nih kandika. Alhamdulillah berarti disayangi nang rabi. Dudu rabi watir dudu disayangi. Ligane mewatir dudu sayang. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena orang NU ini percaya dengan adanya keturunan Nabi, bahwa turunan Nabi ila yaumil qiyamah ada. Turunan Nabi walaupun dari jalur Siti Fatimah perempuan, bagi kita Nahdlatul Ulama itu tetap dianggap keturunan Nabi. Sampai kiamat nanti Imam Mahdi akan muncul dari keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Engkau bu kiamatku anak perang besar. Wong Banten, wong Kebumen jadi siji di bawah bendera Imam Mahdi. Siapa namanya? Imam Mahdi. Iki putune Kanjeng Nabi. Arane Muhammad. Abahe Abdullah. Lahir ning akhir zaman. Perang ngelawan orang-orang kafir di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki yang akan menjadi panglimanya adalah cucu Nabi asli pakai sod. Makanya kalau sekarang ini bu, kita biarkan orang-orang yang bukan turunan Nabi ngaku-ngaku putune Nabi, iki bahaya. Karena engkone anak uang ngaku-ngaku Imam Mahdi palsu, ngaku Imam Mahdi padahal dudu Imam Mahdi. Darane ngajak ning surga, ligane ngajak ning neraka. Bahaya. Maka wajib yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Qalahu Ibnu Hajar Al-Haytami. Wajib yang bagi bima'nal wujub, wajib bagi siapa saja untuk mempunyai kecemburuan akan nasabnya baginda Nabi, sehingga tidak ada yang berani ngaku-ngaku putune Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan hak. Apa maksud illa bihaqqin? Pertama, harus bisa dibuktikan secara ilmu nasab. Coba dek ngaku aran-arane putune nabiku sapa-sapa. Oh je Pulan bin Pulan bin Pulan bin Pulan. Analakan ing kitabe. Wah, iki kabib wis tak teliti bu. Lakan ing kitab-kitabe ngaku putune nabi ning Indonesia. Dheweke teka 100 tahun sing wingi ngaku ning Indonesia teka iku putune Kanjeng Nabi. Wong Indonesia ngormati. Duwe ayam siji dinekno. Duwe wedhus siji dinekno, duwe rabi kadang-kadang dinekno. Nah, untuk bila ligane barang diteliti dudu putune Nabi. Dudu putune Nabi. Iki wis tak teliti-telitian taman bahwa kabib iku bin Syihab bin Semit, Topik Segap, Lutfi bin Yahya iku dudu putune Kanjeng Nabi, putune Ubed arane. Mang Ubed iku digelati ning sejarah laka arane laka uwong. Laka arane laka uwong. Katanya mengaku dia hidup 383 Hijriah. Ngaku jadi putune dadi anake Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa iki putune Kanjeng Nabi asli. Ana ning kitab Tahdhibul Ansab nulis anake Isa bin Muhammad arane iku
apa Ahmad bin Isa. Iki putune Nabi asli. Nah, kemudian si Khabib iki ngakune putune Ahmad bin Isa iki. Saking anaknya sing arane Ubed. Lah Ubed di kita gelati ning kitab-kitab iku laka anaknya Ahmad bin Isa arane Ubed. Ahmad bin Isa putune Kanjeng Nabi asli iki duwe anaknya cuma telu, Muhammad, Ali karo Husain. Ora ono sing arane Ubed. Lah Ubed iki anaknya sapa? Ya dudu anaknya sapa-sapa wong-wong iki laka aja. Boleh nulis-nulis doang. Si Kiki misalnya anak wong pengen ngaku putune Sunan Gunung Jati. Arane Saifuddin, misal. Contoh doang. Arane Saifuddin. Cuma deke inget aran abai doang. Abai emang Saifuddin ku sopo. Misalnya Sahrudin ya. Saifuddin bin Sahrudin. Kan Sunan Gunung Jati 500 tahun sing wingi. Lah orang urus sapa-sapa diukur nang deke otaknya cerdas. Lamun zaman siki sampai Sunan Gunung Jati tahun 1570 berarti kudu ana aran wong 20. Lah deke ora kawang siji-sijine tulis pe uli ngarang. Saifuddin bin Sarudin bin Samsuddin bin Nasruddin bin Jalaluddin bin Khairuddin sampai bin Sunan Gunung Jati. Tidak berdasarkan cerita sejarah yang asli, tidak berdasarkan kitab nasab. Ora takon-takon wong Banten, premen nasab wong Banten. Ora takon-takon wong Cirebon, premen nasab wong Cirebon ning Sunan Gunung Jati. Barang diakuraken wong Cirebon, Sunan Gunung Jati duwe anak pasarean sing duwe keturunan ning Cirebon, ning Banten arane Hasanuddin. Laka arane Saifuddin. Iki mang jere mang Saifuddin si Kiki ngakuni Sunan Gunung Jati deke Saifuddin bin Binanu bin Saifuddin maning bin Sunan Gunung Jati. Pas diteliti kepada manuskrip asli yang ada pada tahun 1500 Masehi, Sunan Gunung Jati dua anaknya lanang roro. Ning Cirebon siji sing duwe keturunan arane Pasarean nurunaken keluarga buntet Gus Abbas ketua umum PWI-LS. Ning Banten nurunaken Maulana Hasanuddin duwe keturunan para raja-raja Banten. Laka anak Sunan Gunung Jati arane Saifuddin. Lah iki kira-kira diterima ta boten ku? Mang Saifuddin ngaku putune Kanjeng Nabi, putune Sunan Gunung Jati setelah 550 tahun dari hidupnya Sunan Gunung Jati. Sementara kitab-kitab yang ada menerangkan anak yang berketurunan laki-laki dari Sunan Gunung Jati cuma Pangeran Pasarean dan Maulana Hasanuddin Banten. Pasti ki aran Saifuddin ngakune Saifuddin niki anak Sunan Gunung Jati. Mbeke lahir di dokoning perahu, kemudian di tengah kening laut, kegawa sampai kali manjing ning Kebumen. Terus barang wis manjing ning Kebumen dijukut nang wong Kaliwungu. Ko makame digawe nang Kang Saifuddin makame. Ning Kaliwungu makam Pangeran Saifuddin bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya wong ari sing bloon mah percaya bah. Wih jere wong-wong lian sing ora percaya. Wah iki palsu iki is aja suudon ning wong Islam mah kudu husnudon. Wis dipercaya be menawi teh bener bukan duraka kewalet sirah ning Mang Saifuddin. Lah siki ge makonon, Bu. Saya bawa dalil nih bahwa pengakuan KB Balawi sing ngaku putune Nabi itu palsu. Deke ngaku ning tahun 895 mulai ditulis oleh Ali Asakron. Ali Asakron iki buyute Habib Sihab segala macam iku. Habib Rijik, Habib Bakar kayak
iku buyute arane Ali Asakron nulis kitab putune Nabi tahun pira 895 Hijriah. Tahun 895 Hijriah merenekakan kuis pirang tahun 500 tahun bu wis ngakune. Bener ora pengakuan tahun 895 ki? Bener ngakune ku. Kitabnya sampai sekarang bisa dibaca. Kitab Al-Burqatul Musyiqah karangan Ali Asakron. Nah, sebelumnya ini di tahun-tahun 895 iki akeh kitab nasab sing wis ditulis. Anak putune Nabi ku kitabnya wis ditulis sing abad keloro Hijriah. Abnaul Imam fi Misra Wassam abad keloro Hijriah. Ditulis Ibrahim Toba-Toba tahun 199 Hijriah. Nasabu Quraisy abad keempat. Siri Silsilatil Alawiyah abad keempat. Tahdibul Ansab abad kelima. Muntaqilatut Talibiyah abad kelima. Al-Majdi abad kelima. Sajarah Mubarakah abad ke-6. Al-Asili abad ke-7. Al-Fahri abad ke-7. As-Sabatul Musal abad ke-8. Umdatul Talib As-Sugra, Umdatul Talib Al-Kubra abad ke-9. Dari mulai abad ke-9 sampai abad ke-3 ke-4 itu tidak ada Ahmad bin Isa ditulis punya anak namanya Ubed. Makanya mereka tidak bisa jawab sampai sekarang karena saya punya kitabnya. Kitab akeh, deke orang dua kitab. Ngadu-ngadune kula diadu karo Senawawi. Senawawi telah berkata di dalam kitabnya. Senawawiku anaknya Kiai Umar. Kiai Umar iku wong tenara karo kresek iku parak bu tetangga. Ngajine ning ponakan buyut kula arane Kiai Ayib. Kiai Umar ngaji ning Kiai Ayib. Syekh Nawawi digawa-gawa sing cilik melik pinter luwi. Kiai Ayib ngajine Bidayatul Hidayah. Nyeluke Bidayatul Hidayah. Dimarahin nang Syekh Nawawi masih cilik, wis ngaji amil. Jere Syekh Nawawi ning Kiai Umar, "Bah, gurune abaku goblok je." Nang apa tatong diarani goblok iku Kiai Ayib? Karena deke maca Bidayatul Hidayah. Harus sebah dibacanya Bidayatil Hidayah karena ana huruf jerbe. Karena mereka ngaji amil an-naul awwalu hurufun tajurrul isma faqat wa hiya al-ba'u wa min wa ilaka. Al-ba'u iki huruf jer. Setiap kalimat kependak B wajib dibaca jer. Bil madrasati, orang uli dibaca bil madrasatu. Iku diajari nang abae. Senawawi diajari nang abae mekonon lagi ngaji amil. Barang gurune abae maca Bidayatul Hidayah disalahna. Ngakune orang bisa aja gurune abahku. Laporan Kiai Umar ning Kiai Ayib. Kiai Ayib kong kresek. Jere Kiai Umar, Yai Nawawi kijeng nyalahaken Yai, nyalahaken premen. Ngakune Yai ku salah macane Bidayatul Hidayah, kudune Bidayatil Hidayah. Jere Kiai Ayib iki bakal pintere luwih ki anak kira-ki. Pondokaken masih cilik ga. Dipondokaken ning Kiai Sahal. Ki Sahal iku anane ning Lopang Serang. Kisah haliki misanan malih kelawan Kiai Ayib. Iki Kiai Sahal punya murid Syekh Nawawi sekaligus ponakannya. Karena adiknya Kiai Sahal itu namanya Zubaidah adalah ibu daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Akhirnya apa? Mondok 5 tahun ning Serang langsung pengen ngaji ning Mekah. Pinter luwih Syekh Nawawi. Umure mbeke 15 tahun lebih iku wis pengen di Mekah. Syekh Nawawi tenara. Wong Kebumen mondok ning Ploso baik rasane adoh. Mondok ning Ploso adoh je mondok ning Ploso. Lah wong bengen mah mondok ning Mekah, Bu. Pada ning Mekah tahun 1945 sejak merdeka ku. Wong Banten wis ora pada mondok ning Mekah. Lemaune mah pada di Mekah.
sing barang tahun 1634 wong kresek iku mondok ing Mekah. Buyut kula 1634 iku saning Mekah. Kita masih ana ning perpusnas. Arane Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah lil As'ila Al-Jawiyah. Iku ditulis oleh buyut kula. Tapi duduk karangan dewe. Kitabnya karangan Ibnu Allan. Ibnu Allan mufti Mekah tahun 1634. Uangnya ora duit. Tetapi jadi kaya raya. Kenapa? Karena sing mondok putune raja, putune sultan. Ngamplope dudu ngamplop duit. Apa ngamplope? Ngamplope berlian. Kenapa? Karena Banten zaman bengen niku kaya raya, Bu. Orang kayak Siki provinsi Banten jadi termiskin se-Indonesia. Bengene iku terkaya se-Indonesia. Coba lihat di Inggris. Puisi-puisi Inggris tahun 1500-1600 itu selalu berbicara tentang negeri emas di Nusantara, apa namanya? Banten. Tetapi sekarang coba termiskin di Indonesia, di antaranya anak Banten nih kono ikut. Allah. Ibnu Allan mondok, sing mondok iku Sultan Abul Ma'ali Ahmad karo buyut kula Arya Wangsakara. Mondok ning Mekah 4 tahun. Entas mondok ning Mekah balik. Iya balik entas mondok ning Mekah ngegawa kitab, ngegawa bendera Nabi Ibrahim. Kemudian apa arane ku maning kitab tasawuf Insan Kamil dan lain sebagainya. Zaman bengen wong Banten tahun 1634 wis ngaji kitab Insan Kamil karya Al-Jaili. Ikut tasawuf falsafi. Makanya akeh sing rada halu-halu pengen jadi wali-wali melulu. Karena ngajine wis kitab tasawuf jaman bengen niku. Pengen jadi wali, pengen tapa. Raja-raja Banten lamun masih ngisi tiap dina iku ora dianggap nang abae. Ke qadaul hajatnya itu 15 hari sekali. Kenapa? Karena jarang makan. Barang anak putune pada lemu kabeh. Buyut-buyute bengen dadi raja iku diperhatikaken karena anak telik sandi sing tukang merhatikaken iki anak-anak raja. Siapa sing tukang ning kamar mandi? Lamun sing tukang ning kamar mandi berarti tukang mangan, tukang nginum. Nah, iku Sultan Maulana Hasanuddin 15 hari sekali masuk kamar mandi nih. Masya Allah. Maulana Yusuf masih mengkonon, Maulana Muhammad Nasruddin masih mengkonon, masih nom mati tapi dia kema perang mati ning Palembang. Dua anak Sultan Maulana Abul Mapahir masih mengkonon. Dua anak Sultan Abul Ma'ali Ahmad masih mengkonon. Dua anak Sultan Tirtayasa masih mengkonon. Kuru Sultan Tirtayasa uangnya kuru masih ana lukisanane ning Inggris. Setelah dikuasai Belanda, entah Sultan Tirtayasa embeke pada biasa kena penyakit. Pada pengen ake mangan, embeke pada lemu-lemu potone. Dideleng nang kula foto duta besar Banten gena Inggris wis lemu wonge. Wah, iki wis ake mangan. Itu sedurunge kuru-kuru tukang tapak. Alhamdulillah. Banten karo Mataram iku sedulur. Saking duhure pada tapi saingan barengan. Iku Sultan Agung duwe pabrik meriam. Sultan Agung duwe pabrik meriam ngelawan Belanda. Wah, lamun Banten kalah maning kita di anak buah kita teger iki. Jadi Banten pengen dikuasai Belanda kalah, tinggal Banten di sedulung kalah. Jadi siapkan meriam. Jere Sultan Mataram, Sultan Agung. Siapkan meriam. Latihan ngadepin Surabaya. Dua, antem majur sing dilatih-latih. Coba jajal ning kulon, ning arah Banten. Barang ning arah Banten di dokane. Cepluk lah kasih ngejebluk. Iki keramat jinjiban bengen niku.
Jadi asal diarahaken belatiannya kuning arah Banten. Iku orang muni, orang meledak, jebluk, jebluk. Iki masih ana ning buku historia sejarawan. Coba deleng ning apa arane internet. Mataram serang Banten, meriamnya nggak ngejebluk-jebluk. Itu masih ada sampai sekarang. Yang nyatet siapa? Apakah orang Banten? Enggak, orang Banten nggak tahu apa yang terjadi di Mataram. Zaman bengen lah ke medsos. Jadi wong Mataram dewek sing nulis. Asal Arab nyerang Banten, iku meriam latihan iku laka sing ngejebluk. Bahkan coba penasaran jadi Sultan Jogjaku. Coba sebalen maning ngejebluk orang merana, ngejebluknya ning jero meriame. Buledak. Jadi meriame milu hancur. Bengi-bengine Sultan Mataram ngimpi pada bisulan. Barang ngimpi bisulan isuk-isuk masih gatel. Gatel. Iki gara-gara penasehat kon nyerang Banten iki je. Wis ora uli nang abae. Abae Sultan Agung deke iku anaknya Sultan Agung arane Amangkurat. Wis ora uli nang abag-abagin aja gawat-gawat sira. Macem-macem wani nyerang Banten. Wis diantepakan we Banten memekonon ku bae. Barang anaknya mus kalah Belandaku, Banten gak kudu kalah ya. Akhirnya pada ngimpi ora bagus sampai ngimpi bisulan, barang dikerowek tangi-tangi masih gatel. Lah iki persahabatan zaman bengen antara Banten karo Mataram. Sampai sekarang kudu sedulur bae, wong sedulur ya kudu sedulur. Aja kadang-kadang hawak. Wih, lamun KB mah teger ki dikuasai ya. Aja macam-macam iku. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam jam 12. Kulane ayun wenten acara male adoh ning daerah Jawa Barat ning gunung. Dados perjalanannya iku 8 jam yai. Jadi nanti nggak mampir lagi yai ke Jetis. Habis ceramah ini karena tadi udah makan dulu, akan langsung menuju ke Jawa Barat ning gunung supaya kita sebagai warga NU iki pada paham kabeh bahwa Habib iki ditutupuri Nabi. Lamun wis paham, kita ora bisa ditipu. Kadang duit 200.000 teka Habib. Yai minta uang buat haul. Rabi mah nginte be marah-marah. Awas dinekakan tabok ya, awas dinekakan tabok. Ligane kiai mah karena hatine alus, dinekakan bae wis Rabi marah-marah setan doang Rabi ki. Ora demen ning putune Rasul ya. Siki mah menanya ora bisa maning dikononakenku. Wah anak kiai dijaluki 40 juta iku ning Purbalingga ning Banyumas. Dijaluki 40 juta dinekno. Bareng teka maning wis ana kajian kula. Bahwa Habib dudu putune Nabi ngejaluk 40 juta maning dheweke pura-pura edan. Kiai neko. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Dadine liki sapa Habib kabur stres je wong iki ya. Ya iku daripada 40 juta hilang. Lebih baik kedeleng stres. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak insya Allah kajian ilmiah iki senajan sebenarnya iki kajian ilmiah ora perlu ana pengawalan daripada laskar-laskar karena kajian ilmiah itu kalau sudah jadi kajian ilmiah sebenarnya ya sudah, tetapi ini ada aksiologis kaitan kemanfaatan dengan masyarakat di mana sebuah kajian memiliki relasi kepentingan masyarakat di mana sebuah pengakuan cucu Nabi ini berkaitan dengan hal-hal spiritual. Orang kalau sudah ada orang ngaku cucunya Nabi, maka orang yang merasa umatnya Nabi Muhammad akan terdorong untuk mengabdi, terdorong untuk menghormati, mentakzimi. Nah, dari pengakuan ini oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk memeras, untuk membohongi, untuk mengeksplorasi, untuk menguasai dan lain sebagainya. Sejarah dipalsukakan meneng bae lah kasing wani. Wis weruning desane iku laka Mbah bin Yahya.
Tiba-tiba anak sing ngomong iki ning kene ana makame bin Yahya. Lah kasing wani kiai ne gawut dining putune Kanjeng Nabi. Kawin karo sapa mrene iku digawa sapa. Lamun lakas sejarah mekonon wis iku berarti makam palsu. Apa tujuanane? Tujuannya deke supaya diaku nang wong kono. Engkone wong konone ngerasa oh iki Ki Bengen sing mendirikan kampung kita. Karena ku diucapaken ning konone Umar bin Yahya wafat tahun 1500. Sedang siki wis 2025 ratusan tahun wis. Wah, aja-aja sing ngoro-ngoro makan bener iki. Bengene berarti sing ngedirikan kampung kita ke Habib je. Arane Umar bin Yahya kumbuk dine makamnya nang kono. Jadi barang teka wong aku putune Umar bin Yahya iki, wah tuh wong kampung Kaliwungu pada ngormati kabeh. Ikilah pendiri daripada kampung kita kije, anak putuneku dihormati. Ana sing mai lepet, ana sing mai sintrong, ana sing mai duren, ana sing mai duit, ana sing wis segala-gala. Balik dheweke, "Hui, mobil penuh, alhamdulillah." Ku supaya makanan ku bu nipu-nipuneku. Sedang wong Jawa iki diajarine tata krama, terima kasih ning wong sing wis pernah berjasa. Man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadine wong kita kene mah nang apa? Wong baik-baik iku sing nyaman bengen abae, anaknya dihormati karena ngerasa terima kasih ning abatuane bengen. Nang apa anak-anak kiai gampang dihormati nang para wong desa karena inget abae bengen gitu badan. Nah siki anak wong aku putune Nabi komo pisan wong anak kiai be dihormati komo ngaku putune Kanjeng Nabi. Lah lamun wonge bener putune Nabi izin ketika dia ketahuan cucunya Nabi dia malu menyembunyikan diri enggak ngaku-ngaku. Lamun putu asli ciri-cirine makonon. Lamun putu palsu mereka teka assalamualaikum ana Ali bin Husain bin Yahya ana min dzurriyyati Rasul ana min ahli bait ana mau haul ana akan ngundang para ulama habaib. Biasanya habisnya 40 sapi 500 kambing. Udah kiai sapi aja 2, kiai sapi aja 2. Kalau kiainya model saya nggak punya duit aman. Tapi kalau kiainya model Kiai Wahib yang banyak duitnya, waduh, sapi minimal mintanya 2, 1 dikasih itu. Gitu badan. Kalau datang ke saya nggak punya duit ya susah. Tapi kalau kiainya yang punya duit, mahabbah kepada nabinya tinggi, gampang dibohongi, gampang tipu. Bapak Camat pengen naik jadi bupati. Insya Allah tidak pakai partai lagi, nanti akan jadi bupati. Kata Pak Camat, goblok lo, orang jadi bupati harus punya partai. Katanya nggak usah, nanti akan jadi bupati sendiri, paling jadi PJ itu. Tapi ada maharnya Pak Camat. Maharnya itu cukuplah kalia, karena bupati paling kalia. Tapi kalau presiden mau nyalon presiden datang kepada cucu Nabi, Allah, masya Allah, alhamdulillah, khair. Alphard, mintanya Alphard itu kalau calon presiden gitu. Tapi kalau calon lurah ya biasalah motor Honda gitu. HP kalau pengen jadi RT itu. Ya jadi yang model-model begini yang tidak baiknya insya Allah dengan adanya kajian ini orang-orang baiknya juga ada dari mereka. Tapi banyak yang gak baik begini yang keliling-keliling ini nanti tidak akan ada jalan lagi untuk menipu masyarakat wabil khusus Nahdlatul Ulama. Karena kalau orang Muhammadiyah wis ora percaya sing bengen makanya sugi-sugi. Wong Al-Irsyad ora percaya, wong HTI ku ora percaya, wong PKS ku ora percaya senajan sikine baturan kayak kuma kepentingan politik, atine mah dek ora percaya. Tapi wong NU senajan sejen pilihan presidene,
senajan sejen partai ye, lamun ana wong ngaku turunan nabi iku pasti dihormati. Kenapa? Karena cinta kepada baginda Nabi. Oleh karena itu kita harus semuanya mempunyai kepedulian, ustadznya di kampung, kiainya, pemudanya, ansornya, MWC-nya, untuk memberi kesadaran pada masyarakat. Jangan mudah percaya pada orang-orang yang mengaku cucunya Nabi. Takoni lamun deke ngaku putune Nabi, haplogrupnya apa? Kalau bilang haplogrupnya J1, kemungkinan besar cucu Nabi. Tapi Kabib iki wis dites DNA, iku haplogrupe G. Iku wong India. Wong India pindahan sing Kaukasus, pindah sing Kaukasus ning India, pindah ning Oman ning Mirbat, pindah ning Yaman. Iku dudu wong Yaman acan, dudu wong Arab acan, wong endi? Wong India. Makane Najwa Shihab wis di tes DNA deleng ning internet, hasil DNA Najwa Shihab iku 48% mitokondrianya itu berasal dari India, dudu wong Arab. Mudah-mudahan barokah semua orang Kaliwungu sama Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya. Sugi kabeh anaknya jadi kiai, jadi presiden, nambah kabeh rabine, amin. Terutama Kang Saifuddin. Rabine marah aja digaweni duren kiai mokonon kuci. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, nuhun para kiai, mohon maaf bercanda-bercandanya karena kita ngerasani dudu wong liyan karo wong Kebumen ngomongnya mirip karo wong Jawa ning Banten. Semoga tali persaudaraan ini tidak akan selesai sampai terus ila yaumil qiyamah. Bangsa Indonesia semuanya barokah dengan negara Pancasila dan Nahdlatul Ulama. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.